nggak ya, ada anak yang membuang ibunya sendiri ke panti jompo dan bersedia untuk tidak dikabari kalau suatu saat ibunya meninggal. Ini mending aku ceritain deh ya. Jadi Ibu Nasika ini, nenek berusia 74 tahun, tiba-tiba dibawa ke Gria Jompo Husnul Khotimah, sebuah panti jompo di daerah Malang sama kedua anak-anaknya. Yang bikin netizen termasuk aku geram adalah fakta di mana anak-anaknya Ibu Nasika ini menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ingin diberi kabar kalau sang ibu meninggal dunia. Bahkan pas dikonfirmasi lagi ya sama pihak panti jompo, anak-anaknya ini terlihat mengangguk sambil senyum-senyum. Ini emang definisi yang durhaka sih menurutku. Emang sesulit apa sih merawat orang tua yang udah renta? Menurut cerita Ibu Nasika, beliau ini punya 3 anak yang semuanya itu ya rawat seorang diri setelah lama ditinggal sama suaminya. Sebenarnya dari 3 anak itu ada 1 anak laki-laki yang dari dulu merawat dia, tapi takdir berkata lain. Sang anak laki-laki yang selama ini merawatnya ternyata meninggal lebih dulu. Dan inilah yang jadi alasan kedua anak perempuannya tega menyerahkan Ibu Nasika ke panti jompo. Gara-gara kejadian ini rame lah netizen menghujat anak-anaknya Ibu Nasika ini. Ini menurutku ya, kalau bukan Pak Arief sebagai ketua yayasan yang memviralkan hal ini, kayaknya kita semua nggak akan tahu deh bahwa ada kisah semenyedihkan ini. Dan plot twist di balik kisah ini adalah belum sehari Bu Nasika tinggal di panti jompo, akhirnya kedua anaknya itu kembali lagi untuk menjemput sang ibu. Dan terlihat di foto ini akhirnya Ibu Nasika berkumpul kembali sama anak-anaknya. Tapi muncul lagi pertanyaan nih, Mbak ini tuh sebenarnya emang tulus mau merawat ibunya kembali atau hanya sekedar meredam kemarahan netizen atas tindakannya? Komen di bawah. Bu nggak mikir berapa bulan ibu dikandung ya di dalam perut ibunya, berapa tahun ibu menyusahkan ibunya ya, dibesarkan sampai bisa berumah tangga, berapa tahun, sekarang tiba-tiba ibu udah besar, ibu menyerahkan anak ibu ke panti asuhan dan dengan resiko kalau misalkan ibunya meninggal sanggup tidak diberitahu. Anak macam apa? Gue aja dari kecil ya nggak pernah ketemu sama nyokap sama bokap nih, gue sampai sekarang masih nyari-nyari di mana keberadaan ibu. Lalu udah jelas-jelas ibu lu yang ada di depan mata lu kasih ke panti asuhan, ke panti jompo. Sekarang udah viral, udah rame beritanya, tiba-tiba lu seolah-olah menjadi korban bulian masyarakat. Ya itu kan kelakuan lu dulu. Terus buat Pak Purnomo, lu salah orang Pak Purnomo salah orang, salah ngebantu orang ya. Udah kemakan sama kesedihannya dia. Padahal jelas-jelas tuh yang di video pertama kalau dia menyerahkan ibunya ya, menyerahkan walaupun misalkan tidak ketemu lagi ketika ibunya meninggal, tidak dikabari juga tidak masalah. Seburuk-buruknya ekonomi orang, nggak akan pernah orang itu sampai, kalau orang itu nggak gila ya, kalau nggak stres gitu ya, nggak mungkin menyerahkan ibunya ke panti jompo ya. Apalagi ibu yang udah membesarkan kita, yang udah merawat kita, mendidik kita, melahirkan kita. Ingat, surga di telapak kaki ibu.